Nah, pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut lagi seperti apa sebenarnya kisah ataupun latar belakang pengangkatan Dika, bocah Aura Farming sebagai duta pariwisata dari Provinsi Riau, apakah memang karena viral saja atau ada hal-hal lain yang juga turut menjadi pertimbangan? Pada kesempatan kali ini kita sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Gubernur Riau, Bapak Abdul Wahid. Halo, selamat sore Pak Abdul, apa kabar? Selamat sore Mbak, Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya Pak. Bapak, tadi sebelum kita dialog sudah ada berita pengantar terkait dengan pacu jalur di Riau dan juga Dika yang sekarang lagi viral-viralnya nih Pak. Tanggapan dari provinsi seperti apa? Ya tanggapan saya Alhamdulillah tentu kami sangat bangga karena ini adalah momen kami untuk mengangkat budaya dengan kearifan lokal Riau khususnya pacu jalur yang selama ini memang sudah rutin kita laksanakan. Momen ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Kuantan Tinggi tentu di Provinsi Riau untuk dikenal lebih luas baik secara nasional maupun internasional. Baik, kemudian setelah viral, Pak, kan ini kan juga viral yang positif ya Pak. Kita semua pun warga Indonesia walaupun bukan warga Riau mengapresiasi terkait dengan hal tersebut. Lantas apa saja mungkin yang menjadi pertimbangan dari Provinsi Riau untuk mengangkat Dika sebagai Duta Pariwisata Provinsi Riau? Ya pertimbangannya mengangkat Dika sebagai Duta Pariwisata Riau tentu karena memang ini menjadi simbol semangat muda dan kearifan untuk mencintai budaya, karena kalau kita promosi secara manual tentu butuh biaya, butuh apa. Jadi kita ketika aksi ini viral, kami melihat ini representasi sempurna bagi Duta Pariwisata Autentik Riau. Tidak hanya karena populer, karena budayanya, tetapi yang diangkat juga pelaku dan orang Riau sendiri gitu, orang Kuantan Tinggi. Jadi ini merupakan kecintaan kami terhadap budaya lokal yang khususnya juga konsisten dalam menjaga tradisi dan budaya. Baik, nah setelah viral Pak, ini kan suatu hal positif yang mengakselerasi terkait dengan pariwisata di Riau ya Pak tentunya. Dampak positif yang sudah terlihat sejauh ini ada nggak sih Pak yang didapatkan oleh teman-teman di Pemprov mungkin terkait dengan kunjungan wisatawan atau mungkin laman dari resmi milik provinsi yang mendadak ramai Pak diserbu oleh para netizen seperti apa Pak? Ya sekarang kan kita lagi pemerintah Kuantan Tinggi kan sudah mengadakan pacu-pacu jalur antar desa, antar kecamatan. Itu saja sudah meningkat kunjungan pariwisatanya, UMKM, ini peluang besar bagi kami untuk mengaktifkan UMKM, sudah itu ekonomi lokal secara menyeluruh. Kita lihat komentar-komentar positif di media sosial berdasarkan laporan ada beberapa influencer yang memastikan ikut hadir nanti di tanggal 20 sampai 24 Agustus itu akan digelar event yang setiap tahunnya. Berdasarkan catatan tahun lalu, event yang diselenggarakan tahun lalu itu selama 5 hari itu setidaknya sudah ada tercatat sekitar 1,4 juta pengunjung ya yang hadir. Tahun ini kita berharap dan prediksi kita naiklah 30% karena adanya viral seperti ini. Nah tentu ini event ini menjadi nilai tambah bagi pemerintah Provinsi Riau yang lebih kurang, kalau tahun dulu lebih kurang uang yang beredar dari kegiatan ini sekitar 1,2 sampai 1,3 triliun. Baik, berarti dengan adanya peristiwa viral yang positif ini sangat optimis ya Pak untuk perputaran uang dan juga target wisatawan pada tahun ini semakin melonjak ya 30% ya Pak tadi targetnya ya? Iya, target. Baik, nah mungkin Pak untuk sampai dengan saat ini bisa diceritakan juga pacu jalur ini kan puncaknya kalau tidak salah di bulan Agustus ya Pak. Nah kegiatan yang sudah berlangsung ini sudah sejak kapan sih Pak sebenarnya dan berapa lama lagi, berapa panjang lagi tahapnya sampai nanti ke festival puncaknya Pak? Kalau ini kan memang event yang kita gelar setiap tahun, tapi viralnya kan baru sekarang.
Ya sebenarnya tiap tahun event ini sudah terselenggarakan dengan baik. Akan diselenggarakan secara event puncaknya itu tanggal 20 Agustus sampai 24 Agustus nanti akan dilaksanakan. Nah. Baik, masih ada waktu yang sangat cukup ya Pak untuk mempersiapkan lagi ya Pak terkait dengan puncak festival. Baik. Ya, betul. Nah, kan ini viral ya Pak ya, ini kan hal yang di luar prediksi ya sebenarnya. Lantas untuk dapat memaksimalkan potensi yang bisa timbul dari viralnya Pacu Jalur dan juga Dika ini, kira-kira apakah ada persiapan yang dirubah Pak untuk menjelang festival besok, puncak festivalnya? Ya puncak festivalnya tentu kita melakukan perbaikan, baik itu dari sisi transportasi, jalan yang selama ini berlubang-lubang ya kita tambal. Ya tentu persiapan lain, pemerintah Kabupaten Kuantan Sengi sudah menyiapkan tenan-tenan, tempat-tempat parkir segala macam sudah disiapkan dan menurut kita persiapannya masih tempat kita kelola dan kita tata dengan baik untuk menyambut event yang puncaknya tanggal 20 Agustus sampai 24 Agustus. Baik, bagi masyarakat dunia nih Pak, kan sekarang jadi sorotan ya Pak ya, kalau misalnya ingin melihat terkait dengan lomba-lomba pacu jalur yang tengah berlangsung sampai dengan nanti ke festival puncaknya, apakah ada situs-situs atau mungkin website resmi yang bisa dikunjungi Pak, di mana mungkin bisa dilihat informasi lengkapnya? Ya, bisa dikunjungi di pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Riau maupun Dinas Pariwisata Kuantan Sengi, dan kita biasanya juga masyarakat live dan pemerintah juga live di YouTube dan di media-media sosial yang lain. Bisa dilihat. Berarti untuk jadwalnya ini sudah terpublikasi ya Pak ya, dan juga sudah ada salurannya ya Pak ya. Baik, tetapi kayaknya karena sekarang mendunia kita ada harapan supaya terkait dengan pacu jalur ini tidak hanya sesaat Pak, tetapi bisa long last ya Pak ya, mempromosikan terkait dengan pariwisata di Riau. Nah, lantas Pak, ke depannya mungkin apakah sudah ada rencana mungkin untuk membuat suatu strategi mempromosikan budaya pariwisata lainnya di wilayah Riau selain pacu jalur atau bagaimana kira-kira? Ya, Riau sebenarnya tempat pariwisata banyak sekali maupun wisata alam. Ya, salah satunya juga ada Bono ya. Bono itu ombak untuk surfing. Biasanya kan adanya di Brazil itu. Kalau di dunia salah satunya di Riau itu di Kuala Kampar ada memang untuk surfing ya bisa 2 jam surfing itu nggak berhenti. Jadi karena ombak Bono itu ombak yang terjadi akibat surut air dari hulu ya kalau hulu dan pasang dari muara hingga bertemunya alur itu membuat ombaknya itu ya bisa 3 meter, 2 meter sampai 3 meter. Itu sangat fenomenal, sudah itu daerah-daerah yang lain juga. Dan kita berharap semakin Riau dikenal, semakin masyarakat bisa mengeksplor maupun masyarakat global bisa mengeksplor ini dan mudah-mudahan tingkat Riau dari wisata dan lain-lain juga bisa bisa terangkat dengan sendirinya. Baik, berarti sangat banyak sekali juga ya kekayaan budaya yang bisa dieksplor, dinikmati di Riau ya, tidak hanya sekedar pacu jalur yang saat ini tengah mendunia. Kemudian betul, Pak, untuk di puncak festivalnya nanti tanggal 20 hingga 25 Agustus, totalnya ada berapa banyak peserta sih Pak yang akan dilibatkan dan rangkaian acaranya ini akan melibatkan ada panggung hiburan kah atau seperti apa kira-kira? Ya, tentu yang akan terlibat di situ 250 peserta pacu jalur ya, tampan yang akan bertanding dan berlaga di kurun waktu 5 hari itu. Tentu kegiatan ini kita harapkan ke depan ya, nanti kita harapkan memang betul-betul tertata dengan rapi. Selama ini sudah tertata dengan rapi, sudah ada jadwalnya, dan tinggal memang memperbaikinya aja. Karena dengan kegiatan-kegiatan ini kita peningkatan terhadap hunian, terhadap yang lainnya ini saya rasa insya Allah kita benahi semua. Baik, kemudian
Pak Abdul, jika ternyata pacu jalur ini tetap mendapat respon positif dan juga long last nih Pak terkait dengan sorotannya, kira-kira apakah Pemprov Riau sendiri melihat ada potensi untuk membuat kegiatan ini jadi lebih rutin, mungkin setahun 2 kali, atau mungkin berkolaborasi dengan daerah-daerah lain Pak agar bisa semakin banyak pihak yang dilibatkan? Karena memang budaya dan tradisi pacu jalur ini adanya itu di Sungai Hulu Kuantan. Sungai Kuantan namanya, Sunan Kuantan Sengingi itu hanya itu yang ada. Jadi sehingga itu melibatkan 3 kabupaten sebenarnya. Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Nah, event ini diadakan di Kuantan Sengingi. Tepatnya karena memang itu yang membudaya di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau untuk melebarkannya tentu saya kan bukan hanya di Provinsi Riau, nanti saya ingin ada eventnya ini melibatkan secara nasional dan bahkan internasional. Saya ingin ke depan itu akan digelar secara nasional dan internasional. Apalagi ada negara tetangga yang mengklaim bahwa ini budaya mereka. Nah, kita lihat budaya mereka itu berkembang tahun berapa dan budaya kita berkembang tahun berapa. Betul sekali. Pak, kemudian Bapak Gubernur, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan kepada masyarakat luas terkait dengan agenda rencana Festival Pacu Jalur ini. Himbauan kepada masyarakat yang ingin menyaksikan dan harapannya seperti apa Pak? Silakan. Ya, saya mengimbau seluruh masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia maupun masyarakat global yang ingin menyaksikan Pacu Jalur secara langsung, bisa dilihat dan dijadwalkan pada tanggal 20 Agustus sampai 24 Agustus. Mudah-mudahan dengan event ini saya berharap semua masyarakat menilai positif terhadap kreativitas lokal dan kearifan lokal, menjadikan ini khazanah memperkaya budaya bangsa Indonesia yang luar biasa menurut saya, dan harapan saya kepada masyarakat Kuantan Sengingi berbenah diri, ya, masyarakat dan Pemdanya berbenah diri, dan Provinsi Riau juga berbenah diri, ingin memperbaiki semua fasilitas sehingga pengunjung yang datang ke Riau dan Kuantan Sengingi merasa nyaman dan ingin kembali lagi ke Provinsi Riau. Gitu, betul Mbak. Sekali, memaksimalkan momentum yang ada ya Pak ya. Kami juga harapkan pelaksanaan Pacu Jalur ini bisa berjalan dengan sempurna. BTV dan B-Universe tentunya siap juga untuk mendukung sampai dengan rangkaian acaranya rampung nanti. Terima kasih Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Abdul Wahid. Terima kasih Mbak, terima kasih. Salam Indonesia. Salam Indonesia Bapak. Baik, selamat beraktivitas Bapak, selamat sore. Terima kasih. Ya.